Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yusmita Akhirul Latif, MSN, salah satu dosen dari program studi D3 Produksi Film dan Televisi Akademi Film Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu Producing, Scheduling, dan Budgeting. Mata kuliah Producing, Scheduling, dan Budgeting merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 program studi Produksi Film dan Televisi di Akademi Film Yogyakarta. Mata kuliah ini memiliki bobot 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum dan diselenggarakan selama 1 semester. Mata kuliah Producing, Scheduling, dan Budgeting merupakan mata kuliah lanjutan dalam konsentrasi menjadi produser. Mahasiswa diajarkan cara pengelolaan keuangan dan keefektifan waktu pada proses produksi film. Materi yang dibahas meliputi strategi mengatur budget syuting, membuat jadwal syuting, membuat rencana kerja produksi film dari tahap persiapan hingga pasca produksi, capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Mata kuliah ini berkontribusi pada beberapa capaian pembelajaran lulusan antara lain mampu mengerjakan maupun mengevaluasi lembar kerja yang digunakan dalam departemen produksi, mampu menunjukkan keahlian kinerja dalam hal manajemen produksi, mampu menyusun rencana kerja dalam bentuk timeline, mampu memperkirakan kesesuaian waktu dan biaya untuk produksi film, dan mampu menyusun rancangan budget untuk produksi film. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu memahami, menguraikan, dan menyebutkan kebutuhan film berdasarkan pada skenario film cerita, menyusun worksheet bedah skenario, menyusun timeline untuk menentukan timing produksi yang dibutuhkan dalam menyusun persiapan produksi film, menyusun budgeting film dari skenario. Beberapa referensi buku yang digunakan dalam mata kuliah ini antara lain Scheduling and Budgeting Your Film karya Paula Landry, The Budget Book for Film and Television karya Robert Koster, dan sumber pustaka lainnya yang membahas tentang produksi film dari kacamata manajemen produksi. Perkuliahan dilaksanakan secara sinkronus yaitu tatap muka atau daring, kemudian asinkronus yaitu melalui forum diskusi dan WhatsApp group. Metode yang digunakan antara lain pembelajaran aktif dan kolaboratif, diskusi kelompok, lalu studi kasus melalui skenario film yang didapatkan dari Dudika. Selain itu, kuliah ini juga melibatkan praktek kelas bersama pakar yang berpengalaman. Durasi perkuliahan 16 pekan terdiri dari 7 pekan sebelum UTS, 1 pekan UTS, 7 pekan sebelum UAS, dan 1 pekan UAS. Materi dan metode akan disesuaikan per pekan, misalnya diskusi kelompok dan studi kasus menjelang UAS. Evaluasi hasil belajar terdiri dari kuis interaktif 10%, penugasan individu dan kelompok 40%, kehadiran dan keaktifan kelas 10%, UTS dengan format penugasan 20%, UAS presentasi studi kasus kelompok 20%. Dengan total keseluruhan nilai adalah 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah Producing, Scheduling, dan Budgeting untuk mahasiswa program studi D3 Produksi Film dan Televisi Akademi Film Yogyakarta. Berikut adalah cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Oke, kita hari ini adalah kelas Producing, Scheduling, dan Budgeting ya. Benar yang ada di kelas ini adalah semester 2? Ya. Saya mau absen terlebih dahulu. Ahmad Ridho Fariski, Ahmad Wildan Zaki, Anbi Atmaja, Dava Salwa Nadias, Eka Raffi Setiawan, Maria Betania, Muhammad Giflan, Muhammad One Putra, Muhammad Raihan Desko, Robertus Octavian. Ada yang tahu? Masuk. Baik, materi hari ini kita adalah timeline schedule ya, atau kita akan ngobrolin tentang waktu syuting. Oke, tapi
film. Jadi ada tahapan produksi film itu dari mulai awal sampai akhir itu ada apa saja. Kemudian ada yang kedua adalah mampu menyiapkan kebutuhan pada tahapan produksi film. Kebutuhan-kebutuhan apa aja setiap kita naik tahapan dari tahapan awal sampai tahapan ke berikutnya. Kemudian yang terakhir itu adalah memahami istilah dalam proses produksi film ya. Karena mungkin nanti kalau ada istilah-istilah yang asing bisa langsung ditanyakan kepada saya ya. Oke, berikutnya adalah proses syuting itu apa saja. Ada yang udah tahu proses syuting apa aja? Anbi mungkin bisa dijelaskan proses syuting ada apa aja Anbi, atau mungkin yang pernah Anbi alami? Ya, sebelum syutingnya berarti Semuanya boleh dijelaskan. ada developing cerita, ada pilihan dulu, pilihan satu, tiga, persiapan artistik, yang lain. Oke, bisa dilanjutkan mungkin One. Ya, One, coba bisa dilanjutkan. Ada apa lagi kira-kira? Dari yang telah tadi Andi katakan, bisa ditambahin? Ya, biasanya setelah praproduksi itu biasanya produksi, kemudian produksi. Oke, coba kita lihat ya apakah tadi yang disampaikan sama teman-teman udah benar. Oke, ternyata di dalam proses syuting itu ada development, ada pre-production, ada production, post-production, dan distribusi. Kadang-kadang ada yang juga mengatakan ya ada praproduksi, produksi, dan post-produksi. Padahal kalau kita bisa lihat lagi di dalam praproduksi itu ada juga development, kemudian di dalam post-produksi itu ada juga distribusi. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk ke dalam tahap development ya. Tahap development atau biasanya juga yang disebut sebagai triangle system. Yang dimana di dalamnya itu triangle system itu adalah ada tiga sistem yang berfungsi di dalamnya, yaitu ada produser, ada director, dan juga ada scriptwriter. Nah, tim yang lain di mana? Tim yang lain belum masuk karena di dalam tahap development ini memang baru ada 3 orang ini yang berfungsi. Kenapa? Karena memang di dalam development ini yang kita bahas itu baru riset, kemudian baru ngomongin script draft, lalu ada right agreement, kemudian ada funding, ada konsep dan treatment, kemudian ada storyboard, budgeting, dan research. Jadi memang tim yang lain, misalkan teman-teman di sini sudah paham ada penata artistik, di penata artistiknya apakah sudah bisa masuk ke development? Jawabannya belum ya, karena memang kalaupun bisa mungkin itu masih sekedar apa ya istilahnya riset yang di sini ada riset untuk script draft ini yang masih dalam riset. Misalkan juga tim-tim yang lain, tim sinematografi ini juga bisa masuk, tapi masih masuk dalam tahapan risetnya. Nah, dan di dalam tahap development ini bisa jadi waktu yang dibutuhkan itu sangat panjang ya. Kayak misalkan kemarin kita ada filmnya Mbak Kamila Andini itu bercerita bahwa di proses filmnya dia, di salah satu proses filmnya dia itu butuh waktu sekitar 2 tahun sampai 5 tahun bahkan untuk development. Jadi memang di dalam tahap development ini prosesnya masih melibatkan orang yang sangat kecil, tim yang sangat kecil. Gitu, oke. Nah, di dalam tahap development biasanya kita kalau membuat timeline yang versi besar yang dibuat oleh seorang produser, mereka biasa menggunakan ini ya. Ini biasanya kategorinya ada bulan, jadi minggu pertama, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian di sini ada kegiatannya di dalam development itu tadi ada apa saja kira-kira. Oke, bisa lanjut. Kemudian setelah development itu tadi selesai, kita adalah saatnya naik tahap lagi yaitu pre-production. Di dalam tahap pre-production inilah kalau tim produksi masuk. Jadi yang tadi saya sebutkan ada tim kreatif, tim yang lain itu mereka akan mulai masuk ke dalam tahap ini. Kita lihat ada apa aja. Yang pertama adalah scouting ya. Ketika semua orang sudah di polling nih, kita scouting. Yang pertama kita akan cari head of department-nya atau HOD, biasanya kita sebut HOD-nya, kemudian kontrak kerjanya, kemudian ini timeline. Maksud saya adalah ketika kita scouting dulu, hal-hal ini mesti disiapkan. Kita nggak mungkin dong polling, misalkan polling artistik ya. Misalkan
directornya kita calling, kemudian timelinenya bagaimana, wah belum tahu, nilai kontraknya berapa, belum tahu juga. Nah, kayak hal-hal seperti itu membuat si calon penata artis kita, art directornya itu langsung cabut aja dari project gitu, karena project kita dinilai belum punya apa ya, belum punya kedalaman, belum punya konsentrasi yang penuh di situ gitu. Jadi orang bisa cabut-cabut aja karena memang projectnya belum benar-benar bisa jalan, belum bisa diprediksi gitu ya. Kemudian di sini ada yang namanya scouting talent. Yang pertama adalah kita breakdown dulu dari sebuah skenario, kita lihat dulu kebutuhan talentnya itu apa-apa saja, ada main talent, supporting, extras dan yang lainnya. Kemudian kontrak kerja juga nih sama dengan ketika kita scouting kru, kontrak kerjanya bagaimana, timeline-nya bagaimana juga. Apakah salah satu pemain ini membutuhkan waktu syuting dengan durasi yang panjang, ataukah memang hanya 1 hari, 2 hari atau berapa? Oke, kemudian yang terakhir itu ada scouting juga, itu ada scouting lokasi ya, ada breakdown lokasi, ada permit atau perizinan, dan kemudian budget untuk lokasinya itu berapa, sesuai atau tidak dengan budget yang kita sudah rencanakan. Kemudian next lagi, kemudian ada pre-production meeting. Tadi sudah disebutkan ya sama Andi, pre-production meeting itu ada PPM 1, PPM 2 dan yang lainnya. Apa sih sebenarnya pre-production meeting? Nah, pre-production meeting itu punya goals masing-masing ya. Di PPM 1 itu biasanya itu adalah meeting yang diikuti oleh head of department. Jadi ada departemen kepala departemennya gitu ya. Ada departemen apa? Departemen artistik, departemen kamera, departemen sound, departemen wardrobe dan yang lainnya. Kemudian di dalam PPM 1 itu kita akan menjelaskan kepada kru tentang timeline-nya. Jadi syuting ini nanti itu mulai dari bulan apa sampai bulan apa, atau pre-production-nya dilakukan dari kapan sampai kapan gitu. Kemudian konsep filmnya apa? Ini adalah presentnya director ya. Dia tuh ingin membuat film yang seperti apa sih si director. Jadi di PPM 1 ini director, produser mereka akan share dulu dari hasil development tadi itu, mereka akan share konsep filmnya itu nanti akan seperti apa. Kemudian si konsep film ini nanti akan dibaca sama departemen per departemen untuk mereka terjemahkan ke dalam kebutuhan. Jadi misalkan Dava di sini sebagai DOP-nya, Dava kemudian membaca kebutuhan gambar untuk cerita ini tuh seperti apa, kebutuhan alat untuk film ini tuh seperti apa. Gitu. Kemudian di sini itu ada rencana reki. Rencana reki itu adalah reki itu kita datang ke lokasi syuting, kemudian kita melihat ya kebutuhan di lokasi syuting itu. Kita nitikin kira-kira nanti shotnya mau dari mana, dari mana. Saat reki ini juga bisa sambil kita ini ya bikin foto board biasanya gitu. Kemudian kita menyusun nanti rekinya akan kapan, capaian rekinya seberapa, apakah ini sekalian mau foto board atau yang lainnya gitu. Lalu akan ada script conference di akhir BPM 1 ini. Mungkin kalau secara waktu bisa dijeda ya, tapi kalau misalkan kebutuhan BPM-nya tidak begitu banyak, bisa sekaligus saja. Setelah itu script conference. Script conference itu adalah membaca script, kemudian kita menerjemahkan kebutuhannya untuk masing-masing departemen. Kemudian BPM kedua ini adalah all department present concept. Atau di sini departemen yang tadi sudah diundang untuk PPM 1, kemudian mereka diminta untuk present dari apa yang sudah disampaikan oleh sutradara ini, mereka nangkep apa nih secara kreatif, kemudian mereka present. Nah setelah itu ada juga yang kedua itu ada report reki ya, kemarin sudah melakukan reki, kemudian kita lihat ketika di pertemuan berikutnya ada report apa ketika reki kemarin. Terus ada request dan order untuk departemen semuanya ya, all departemen ini tadi. Ketika mereka share konsepnya apa, kemudian mereka pasti akan butuh yang namanya peralatan, budget dan yang lainnya. Kemudian ada location report, ini butuh juga ya di BPM 2 itu, karena kadang-kadang sutradara dan yang lainnya udah sering banget nih aku pakai lokasi ini, atau divisi artistik, oke aku pakai lokasi ini karena aku nggak butuh banyak masukin properti gitu misal. Ternyata yang punya lokasi dia
dia keberatan lokasinya untuk dipakai syuting gitu. Jadi makanya itu butuh progresnya, butuh direportkan di PPM 2 itu apakah semua lokasi itu udah aman atau misalkan ternyata ada beberapa lokasi yang kurang gitu. Jadi kita di PPM 2 ini masih punya kesempatan untuk review lagi gitu. Kemudian ada budgeting ya, budgeting pasti kebutuhannya dengan request dan order. Jangan-jangan tadi misalkan Dava jadi DP, kemudian wah ini karena debut film pertama aku nih, aku mau pakai kamera yang begini begitu. Ternyata waktu ngomongin budget jeder nggak masuk budgetnya. Nah ini kita obrolin, makanya di PPM 2 itu kita butuh request order gitu. Kemudian di PPM 2 kita udah akan membahas yang namanya shooting schedule ya, karena kita bisa mengukur kemampuan teman-teman seperti apa ketika shooting schedule-nya dibuat seperti ini dan seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke PPM 3. PPM 3 ini ada cek alat, kemudian ada technical meeting, ada call sheet, ada final check, dan ada final meeting. Biasanya juga PPM 3 ini lanjut dengan kayak semacam syukuran atau tumpengan atau yang lainnya gitu ya. Mungkin dari istilah PPM 3 ada yang kurang mengerti. Cek alat ini biasanya ngecek ya tim teknis, tim kamera, speed continuity dan yang lainnya. Mereka berkumpul menjadi satu di rental alat, kemudian mereka mencoba alatnya apakah alatnya bekerja dengan baik atau ada yang kira-kira butuh treatment yang khusus gitu. Technical meeting, ada yang mungkin di kelas ini kalau syuting pakai technical meeting? Ada yang pernah punya pengalaman? Belum punya pengalaman technical meeting ya? Biasanya ini adalah meeting yang khusus untuk tim-tim yang sangat teknis, beda dengan alat tadi ya. Kalau di sini ini adalah meeting yang ada tim dari IT, CGI, terus online, terus tim-tim post dan yang lainnya itu. Mereka akan koordinasi antara besok syuting mau gimana, pakai teknis apa, dan nanti waktu post itu supaya tidak menjadi miss. Oke, kita lanjut lagi. Ini kira-kira ya jadwal yang ada di timeline itu kalau kita buat dimasukkan ke dalam kolom-kolom, contohnya seperti ini. Jadi di sini tadi memang ada beberapa yang tidak saya jelaskan, tapi nanti teman-teman bisa membaca ulang ya ketika saya share materinya. Jadi misalkan di sini di pre-production itu ada apa-apa saja sih yang dilakukan. Kemudian di casting tadi belum saya sebutkan ya. Di casting ini sebenarnya ada banyak sekali juga apa saja yang harus dilakukan di casting. Kemudian ini di syuting lokasi ada apa saja. Terus di kamera, lighting dan grip ini ada apa saja yang mesti. Ini juga ada art preparation, ada apa saja sih ya tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Oke, ini juga masih di pre-production meeting, ada PPM 2. Kemudian juga ada di sini ada final meeting PPM 3. Ini sudah saya sebutkan juga. Lalu kita akan masuk ke dalam tahap berikutnya. Dia masih ingat setelah ini tadi adalah tahapan apa? Oke, production ya. Sekarang tahapan production atau tahapan yang syuting ya. Ini tahapan yang biasanya paling disukai sama semua kru ya, karena waktu syuting itu adalah apa ya, semacam waktunya euforia gitu. Ketika syuting ada beberapa hal yang ada kaitannya dengan waktu, dengan kecepatan, efisien, efektif. Apa saja yang harus kita ingat-ingat? Misalkan di sini ya, ada pahami istilah waktu dalam call sheet. Jadi ketika syuting kita mendapatkan sebuah kertas yang bentuknya itu adalah kertas itu adalah rencana kerja kita hari itu apa saja. Lalu kita harus memahami di dalam call sheet itu ada crew call, cam roll, ada work estimate. Terus kemudian ada breakfast, lunch, dinner, dan MTM atau makan tengah malamnya. Itu kalau misalkan syutingnya nembus di jam 12 malam, kita harus menyediakan makan pagi untuk kru. Kemudian ini adalah pahami koordinasi masing-masing departemen. Di sini ada koordinasi dengan chief, dengan masing-masing chiefnya kita harus koordinasi. Kemudian ada koordinasi dengan antar bagian. Maksudnya adalah chief ini koordinasi dengan chief ini ya. Yang paling biasanya banyak kita butuhkan untuk koordinasi dalam sebuah syuting itu adalah Asrada ya. Asrada dia akan menghubungkan semuanya. Jadi kita memang harus koordinasi itu. Terus kemudian ada koordinasi dengan tim produksi.
produksi itu koordinasinya paling urgent itu ke pagi hari sampai kemudian misalkan move lokasi dan yang lainnya itu. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian ada post produksi ya. Post produksi atau proses yang paling sunyi yang dilakukan oleh produser. Kenapa? Karena tadi dari kita euforia semuanya tiba-tiba jadi sedih sekali di proses post produksi ini, karena ini adalah proses-proses di mana film akan diproses selanjutnya di dalam studio. Jadi di dalam studio kita akan mengenal yang namanya editing offline, editing online, sound mixing, scoring, composing, dan kemudian ada subtitle dan grafis. Nah, di dalam proses post produksi ini ada rough cut, editor cut. Rough cut ini ada beberapa yang menyebutkan istilahnya menggunakan rough cut ya. Rough cut 1, 2, 3 dan yang lainnya, atau ada juga yang menggunakan istilah editor cut, director cut, producer cut. Kemudian dari situ kita akan menuju kepada yang namanya picklog. Setelah picklog nanti akan ada CDI, mastering dan yang lainnya. Ada beberapa istilah-istilah seperti itu di dalam post produksi. Untuk lebih detailnya kita akan bahas post produksi di pertemuan berikutnya ya nanti. Oke, kemudian setelah post produksi, apakah itu sudah selesai? Belum. Pekerjaannya masih berlanjut ya. Setelah filmnya sudah jadi, ini saatnya untuk kalian untuk jualan filmnya. Kalau tidak nanti bereding di harddisk doang gitu kan ya. Akhirnya filmnya kemana-mana, gak ada yang tahu nih filmnya nanti akan siapa yang nonton dan tujuan filmnya apa, jadi gak tercapai. Makanya ini adalah saatnya jualan film ya. Nah, di distribusi film ini adalah proses yang paling panjang lagi, karena istilahnya gini, kalian akan tetap bekerja sampai film itu benar-benar udah nggak bisa diputar lagi. Seorang produser tuh akan bekerja sampai segitu jauhnya ya, mau 50 tahun, mau 70 tahun, asal filmnya itu masih bisa diputar ya berarti pekerjaan dia masih harus bisa dijalankan. Di distribusi film ini ada pertama ada copy DCP. Kenapa copy DCP ada di distribusi film, bukan di mastering film gitu kan? Bukan di tahap studio, padahal ini dikerjain di studio. Karena memang ketika ini copy DCP, kita akan melihat dulu kebutuhan layar itu butuh berapa, maka kita akan menyiapkan copy DCP-nya itu berapa. Jangan sampai kita udah menyiapkan copy DCP 1000 layar, 5000 layar, tapi ternyata filmnya 2 hari udah turun layar, nanti akhirnya sia-sia. Terus kemudian ini LSF ya, ada beberapa, kalau misalkan kita mau distribusinya di Indonesia ya kita butuh ngurus LSF-nya. Kalau misalkan di beberapa festival ada yang nggak butuh ya LSF-nya. LSF atau lembaga sensor film, atau ketika kita mendaftarkan ke LSF nanti kita dapat yang namanya SLS atau surat tanda lulus sensor. Kemudian di distribusi ini kita butuh packaging film. Packaging film ini seperti apa sih? Apakah butuh poster, apakah butuh cover DVD, ataukah butuh merchandise dan yang lainnya gitu. Kemudian ada publishing ya. Publishing ini biasanya kita kerjasama dengan tim lain ya. Ada tim publicist gitu. Jadi tim yang akan menjual film kita. Kemudian setelah publishing ini nanti akan ada yang tahap terakhir, itu adalah tahap screening filmnya. Oke, itu materi saya. Apakah dari pernyataan yang tadi saya jelaskan jelas? Adakah yang kurang dimengerti? Ada yang mau bertanya? Ada Maria mungkin? Kalau Maria sudah pernah proses produksi sampai sejauh apa Maria? Mungkin ada proses apa yang pernah dijalani sama Maria? Kalau saya sampai pos aja. Sampai pos, berarti belum sampai ke distribusinya ya? Belum. Oke. Ada yang sudah pernah sampai distribusinya mungkin Andi? Kenapa di distribusi cuma festival aja, belum di sini. Belum sampai untuk proses jadi DCP-nya ya. Oke. Kita akan lanjut lagi materi selanjutnya di kelas minggu depan. Sebelumnya nanti materi akan sudah saya share ya di classroom. Oke, nanti teman-teman bisa melihat lagi ya materinya tadi sudah saya share di classroom. Ini materi pertemuan untuk hari ini. Kemudian saya juga ada penugasan yang nanti teman-teman bisa kerjakan, dikumpulkan untuk minggu depan.
materi saya hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk produksi-produksi teman-teman dan teman-teman bisa terapkan di persiapan produksi atau syuting-syuting kalian nanti. Oke, baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.